Shalom, malam ini saya akan sampaikan masa transisi gereja. Yang pertama saya akan bicara timbulnya perbedaan antara gereja barat dan gereja timur. Satu, pada abad 19 gereja barat bangga dengan gelar Katolik yang menekankan pada melaksanakan disiplin hukum-hukum, sedangkan gereja timur bangga dengan gelar ortodok. Mereka menciptakan kredo. Dekrit atau keputusan pertama dalam konsili di Nicea yang diutarakan kepausan di Roma adalah memaklumkan sifat-sifat kealahan dengan melarang para kaum imam menikah. Yang kedua, timbul perbedaan adalah teologi yang berkembang di barat lebih bersifat logis yang didasarkan kepada bahasa dan konsep hukum, sedangkan di timur lebih spekulatif yang berdasarkan filsafat. Ketiga adalah gereja di timur lebih bersifat asketis. Keempat, dalam timbul perbedaan gereja barat dan timur adalah struktur organisasi gereja di barat jauh lebih kuat dibanding dengan di timur. Gereja di barat cenderung mengadakan inovasi, sedangkan yang di timur lebih kepada tradisional. Kebiasaan-kebiasaan yang diteruskan gereja timur seperti berdoa, baptisan selam, penumpang tangan atas bayi yang dibaptis, lalu pengurapan minyak pada mereka yang sakit. Kelima, gereja di timur tidak begitu mengembangkan teologi yang sistematis, ketat dan menyeluruh pada abad 18 hanya Origenes dan Yohanes Damseni yang terkenal sebagai teolog sistematik. Lalu perkembangan dalam hal-hal perkenaan dengan eklesiologi, yaitu gereja dan negara. Pada tahun 379 sampai 395 atas dukungan Konstantin dan Kaisar Theodosius, kekristenan menjadi agama negara. Perkawinan antara negara dan gereja mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kuasa pemerintahan dipakai oleh gereja untuk menghapus kekafiran dan ajaran bidat. Yang kedua, di kekaisaran barat gereja semakin kuat dan akhirnya kepausan menggantikan pemerintahan Bizantin yang menguasai gereja. Yang ketiga, sebagai akibat perkawinan antara negara dan gereja diuntungkan secara jasmani, tetapi rugi dalam hal-hal seperti gereja makin kaya dan berkuasa tetapi makin duniawi dan makin menyeleweng. Pemerintah sering campur tangan dalam hal-hal lain bersifat gereja dan teologi sehingga kebenaran didasarkan atas kepentingan negara. Lalu kita langsung masuk lagi dalam perbedaan antara masa transisi gereja itu dalam perkembangan kepausan. Menurut dogma Katolik, paus adalah pengganti Rasul Petrus dan menjadi wakil Kristus yang harus dihormati dan ditaati atas semua kepemimpinan kekristenan yang lain sebagai dasar dogma ini. Lalu monastisisme, asal-usul monastisisme telah menimbulkan perdebatan yang cukup hangat. Ada yang berpikir gerakan ini dipengaruhi oleh cita-cita asketis dari Yahudi, dan ada yang lain berpendapat monastisisme dimulai atas pengaruh dari Menikeisme. Lalu asal-usul monastisisme adalah bapak pergerakan monastisisme ini di barat membuat biara-biara dan menyusun peraturan dan ketentuan untuk mengatur cara hidup sekelompok biarawati bunyinya seperti berikut. Bernasar hidup semakin miskin, lalu bernasar hidup semakin bujangan, bernasar mentaati pemimpin biara yaitu abbot. Lalu tujuan monastisisme itu adalah untuk menguasai keinginan
ya daging, mencari kekudusan dan persekutuan dengan Allah yang tak putus. Ya, sebagai akibat monatisisme, masyarakat Kristen cenderung untuk tidak berjuang menguasai dosa. Ini yang saya sampaikan pada hari ini tentang masa transisi gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.